warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat terhormat semua? Semoga Allah berikan kita usia yang panjang, kesehatan yang prima, dan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada momen kali ini kita akan membahas tentang kehabiban pada Habib Rizik Syihab. Gelar Habib di depan nama Habib Rizik Syihab sudah menjadi pertanda bahwa di dalam dirinya mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena faktanya, gelar Habib tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Jika memang demikian, siapa yang menentukannya? Lalu bagaimana juga dengan keabsahannya? Baik, kita akan bahas tuntas di sini. Sudah umum jika gelar Habib hanya boleh disematkan bagi mereka yang memiliki garis keturunan atau nasab yang menyambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, catatan nasab para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdata lengkap di buku besar 3 lembaga nasab resmi, yaitu Lembaga Nasab Rabita Alawiyah, Lembaga Nasab Naqabatul Ashraf, dan Lembaga Nasab Maktab Al-Ansab Habib Ali bin Ja'far. Dengan data di buku besar tersebut, semua keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di seluruh Nusantara dapat dengan mudah terlacak. Nama-nama mereka dan jalur nasabnya tercantum jelas. Semua data-data itu diperoleh dengan proses sensus sangat detail sejak 1450 tahun lalu secara turun-temurun. Selain itu, dalam prosesnya, para pakar nasab menggunakan kaidah-kaidah ilmu nasab dengan tingkat keakurasian hingga 100%. Maka, menjadi fakta baku bahwa tidak bisa bagi yang bukan Habib mengaku Habib. Karena dengan sistem data yang ketat, siapapun yang mengaku Habib padahal bukan, sangat mudah terdeteksi oleh ketiga lembaga nasab resmi tersebut. Beberapa kali ditemukan upaya pemalsuan nasab yang dilakukan oknum, tapi dengan segera lembaga nasab membongkar nasab palsu tersebut. Meski pelaku yang mengaku Habib sudah memanipulasinya sedemikian rupa. Oleh karenanya, selain Habib memang tidak bisa menggunakan gelar Habib. Dalam Islam, memasukkan nasab haram hukumnya. Pelakunya sama saja tidak mengakui ayah kandungnya sendiri, dan Allah mengharamkan surga atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang mengaku kepada selain ayahnya dan ia mengetahui bahwa orang itu atau yang diakuinya itu bukanlah ayahnya, maka surga haram baginya. Hadis muttafaq alaih. Untuk keakuratan nasab Habib Rizik, pakar nasab habaib dari salah satu lembaga nasab, Al-Habib Ali bin Hasan As-Segaf menyatakan bahwa nasab Habib Rizik ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari jalur ayah maupun ibunya adalah sah dan otentik dengan keabsahan data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Datuk Habib Rizik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak memiliki anak lelaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki 2 cucu lelaki, yaitu Al Hasan dan Al Husain, yang terlahir dari putri kandungnya tercinta Fatimah Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Meskipun kedua cucu beliau berasal dari anak perempuan, namun Allah telah memberikan mukjizat atau kemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan putrinya Fatimah sebagai penerus nasab beliau. Artinya,
kedudukan Fatimah Zahra telah menjadi pengganti beberapa anak lelaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang telah wafat sejak masih kanak-kanak. Selain itu, hal ini disebut sebagai jawaban sekaligus hadiah dari Allah atas kesedihan beliau manakala seluruh putranya wafat, hingga beliau tidak lagi memiliki seorang pun anak lelaki. Kondisi ini juga yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicemooh mandul oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian, melalui putrinya, Rasulullah memberikan ketetapan bahwa kedua cucunya itu adalah yang melanjutkan regenerasi keturunan beliau. Ketetapan ini terdata di banyak kitab tafsir surat Al-Kautsar, juga terdata di banyak literatur hadis berstatus kualitas terbaik, yang pada akhirnya menjadi sebuah keputusan dan ketetapan nubuwah hingga akhir zaman. Berikut ini di antara hadis dari sekian banyak hadis yang menyebut soal nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia memiliki ikatan nasab ke ayahnya, kecuali anak-anak Fatimah, maka kepadakulah bersambung ikatan keturunan mereka, dan akulah ayah-ayah mereka. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis kedua, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua Bani Adam mempunyai ikatan keturunan dari ayah, kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah ayah mereka dan akulah ikatan keturunan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ketiga, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa keluarga Rasulullah tidak memberi manfaat pada kaumnya besok di hari kiamat. Demi Allah, keluargaku tetap bersambung denganku di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya aku, hai orang-orang, mendahului kamu semua di telaga Al-Kautsar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi. Nasab melalui jalur wanita yang dimiliki Rasulullah dan putrinya Fatimah merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah secara khusus kepada beliau. Selain Al-Hasan dan Al-Husain yang bisa bernasab langsung kepada ibunya, Nabi Isa alaihissalam juga memiliki mukjizat yang sama, hingga Allah menyebutnya di Al-Quran dengan sebutan Isa ibnu Maryam atau Isa putra Maryam. Kelebihan yang diberikan Allah itu juga yang membuat Al-Hasan dan Al-Husain sebagai dua manusia pertama di muka bumi yang bisa bernasab kepada tiga jalur sekaligus, yaitu bernasab kepada Fatimah Zahra, bernasab kepada Ali bin Abi Thalib, serta bernasab kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya ringkasan keterangan gelar kehabiban pada Habib Rizik Syihab. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.